bersama-sama ya di ruangan meeting ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar malam hari ini, mungkin sesuai dengan besar di Jakarta pelayanannya dari JPCC Bapak Ibu, ketika Pastor Jeffrey Rahmat menyerahkan atau enggak kepemimpinan kepada salah satu saat di mana Pastor Jeffrey Rahmat ada di puncak mungkin kepemimpinan beliau ya. Saat ini kita tahu JPCC bagaimana pelayanan mereka. Tapi di tengah orang menilai bahwa di tengah puncak kepemimpinan beliau, dia justru menyerahkan kepemimpinan kepada Pastor Joseph Carroll ya. Jadi kita lihat bagaimana kalau kita melihat ini sangat, oleh karena itu saya pernah membaca satu kutipan tentang orang yang akan melanjutkan kepemimpinanmu. Di situ dikatakan bahwa sejak hari pertama kamu duduk sebagai pemimpin, ini kelas kita ini tidak besar ya, kita hanya ada 11 orang. Saya harap kita akan sangat interaktif, Bapak Ibu. Jangan terlalu tegang, mari kita buat ini jadi santai mungkin begitu ya, supaya kita ada ruang untuk mungkin lebih banyak sharing gitu ya. Saya tahu Bapak Ibu mungkin juga banyak pengalaman di dalam topik ini, mari kita sama-sama ikut saling memperlengkapi. Jadi kami tidak akan menjadi satu-satunya orang mungkin yang akan pemimpin lokal. Makanya kami selalu rindu bekerja sama dengan sebanyak mungkin gereja lokal untuk melihat bahwa apalagi dalam hal ini yang proses succession ini juga akan melibatkan ini Bapak Ibu ya, emerging leaders dan existing leaders-nya. Jadi prosesnya ini akan terjadi di sini Bapak Ibu, di dua tulang yang ini. Walaupun nanti kita akan lihat sama-sama mungkin karakteristik dari setiap generasi yang ada dalam hal ini untuk gereja sendiri atau mungkin organisasi Kristen sendiri bisa melihat bahwa ini juga penting. Succession itu harus disiapin baik-baik Bapak Ibu. Dan bagaimana cara kita mempersiapkannya kita akan belajar, tapi kita ingat ya bahwa ada budaya membangun pemimpin yang memang harus kita ingat. Bahwa membangun pemimpin itu harus secara holistik ya, tujuannya 5C ya, membangunnya di dalam. Kita lihat sama-sama sebelum lanjut karakteristik antar generasi. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya dengan ini ya. Karakteristik dari generasi ini Bapak Ibu lihat, nanti kita akan fokus mungkin lebih ke leadership style. Kita lihat di sini ada banyak karakteristik dari setiap generasi ini. Oh, Gen Y ya, saya juga. Kita bisa lihat ya, kalau intergenerational juga bahkan dalam hal succession ini pasti akan banyak bentur-benturannya begitu ya, karena lihat aja cara kepemimpinannya juga memang sangat beda, jauh dari yang controlling, directing, ada yang coordinating, guiding ya. Jadi ada yang memang bersifat mengontrol dalam hal ini ya, ada yang lebih ke sini, lebih ke mengarahkan, ada yang mengkoordinasi ya, generasi yang generasi X ini gapnya lumayan jauh ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Jadi dari gaya kepemimpinan saja ini sudah jauh berbeda stylenya ya, gayanya. Jadi makanya kenapa dalam suksesi kepemimpinan juga ini kalau tidak paham ya, mungkin dalam hal ini shock gitu ya, bagi baik mereka senior leader maupun ini memang harus kita sadari bahwa setiap generasi memang punya gayanya masing-masing. Nah, mungkin bicara soal konflik antar generasi ini akan dalam kesalahpahaman ini kalau mungkin bisa lebih didetailkan, kira-kira Bapak Ibu punya pendapat apa? Silakan aja dibuka mic-nya. Misalnya dalam hal apa? Contoh-contohnya Bapak Ibu. Tapi ya kalau orang generasi sebelumnya menganggap bahwa kalau yang namanya harus produktif harus kelihatan serius begitu ya. Jadi kayak beda begitu ya dengan sebelum-sebelumnya, ini akan sudah mulai dicurigai atau mungkin sudah dianggap ini oh sudah ada pemberontakan gini ya. Nah, ketika ini dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip pemberontakan, ini akan bagi generasi X dan Y itu sesuatu yang juga tidak bisa diterima. Nah, ini akan berhubungan dengan yang selanjutnya Bapak Ibu. Kadang-kadang itu akhirnya menimbulkan kebencian, Kak. Kenapa kalian bahkan tidak atau secara sengaja memberontak? Bukan ya. Jadi itu kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang kemudian membuat luka ya, kecewa bahwa kok tahu apa sih anak-anak ini gitu ya. Maksudnya pengalamannya sudah
cukupkah atau apa dipertanyakan. Jadi memang ini kalau tidak betul-betul clear, memang banyak akhirnya ada konflik itu tak bisa dihindari. Nah, kita lihat di sini bahwa yang terjadi adalah perpecahan ya Bapak Ibu. Ya, tidak jarang begitu ya. Justru karena memang ini tidak saling paham ini antar generasi ini gitu, apalagi dalam hal suksesi kepemimpinan Bapak Ibu, karena suksesi kepemimpinan tidak berjalan baik, kerjanya jadi pecah. Jadi yang satunya masuk siang, kelompok yang satu jadi pindah ke ibadahnya malam gitu. Jadi sedih ya Bapak Ibu, maksudnya ketika melihat ini harusnya sesuatu yang mungkin kita bisa hindari, apalagi kalau konflik ya, kita nggak apa-apa ada konflik begitu ya di tengah-tengah organisasi, di tengah pelayanan, di gereja. Keuntungannya adalah kedua generasi itu bekerja sama secara efektif, Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa punya akan mendukung, punya semangat untuk membangun kehidupan dan juga akan punya tanggung jawab begitu ya. Jadi tidak kemudian menjadi cuman orang yang nonton gitu ya, yang hanya memperhatikan dari luar, mungkin apa yang sedang terjadi di dalam organisasi atau gereja, tetapi generasi muda itu sendiri kemudian akan jembatan, harus menjadi orang yang menolong orang lain untuk bergerak mencapai apa yang menjadi tujuan. Dan itukah kita percaya bahwa yang kita rindukan adalah perubahan hidup, transformasi hidup, dan perubahan yang diharapkan pasti tentu saja baik ya, namanya transformasi pasti rindunya baik gitu ya, menuju kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita semua ya, menjadi gereja yang sehat seperti tadi yang disampaikan. Nah, perubahan yang diharapkan itu bisa berjalan dengan stabil Bapak ya, melihat bahwa itu hanya dikerjakan oleh existing leadernya, akhirnya perubahannya bisa tersendat ya Bapak Ibu, karena itu tadi ownership-nya nggak ada gitu, tanggung jawabnya nggak ada. Jadi oh ya udah, kerinduan Tuhan adalah ya unity, tentu saja ya, kerinduan Tuhan adalah kesatuan dari tubuh Kristus yang sudah jelas kita ini beda-beda ya, beda-beda bagian, beda-beda fungsi, tapi ketika akan mendorong uh, gereja atau lembaga atau organisasi itu akan bertumbuh, bahkan bukan cuma bertumbuh gitu ya, akan ada pelipat gandaan, akan ada perluasan gitu ya, ada istilahnya hal-hal baru yang mungkin inovasi, ada mungkin breakthrough lain gitu ya, ekspansi hal-hal lain yang bisa dikerjakan karena kedua generasi ini betul-betul bersama-sama gitu ya. Nah, mungkin di tengah-tengah bangsa ini Bapak Ibu, kita rindu bahwa gereja itu akan menjadi berkat, setiap lembaga-lembaga Kristen atau organisasi Kristen itu akan menjadi berkat. Kita dengarkan Ibu masuk generasi apa nih Bu? Oke, baik, mari kita dengarkan dari Ibu Pendeta Ninyoman ini, baby Ya, boomer. Silakan Bu. boleh di situ sampai Tuhan memanggilnya, seperti gitu, tentang kepemimpinan. Tetapi saya tetap tenang saja, apa yang Tuhan sudah tetapkan pasti akan berjalan. Saya ditetapkan untuk menggantikan almarhum sesuai dengan anggaran dasar dan sesuai juga dengan keputusan para majelis. Saya hadapi benar seperti yang Ibu jelaskan ini, saya tidak paham. Sebenarnya sangat bagus kalau uh, suksesi itu bisa masuk. Jadi kalau saya lihat memang anak saya sebagai baby boomers leaders untuk menjelaskan, ya koneksi juga karena saya mamanya, ini anak, saya tarik sekali dan menurut saya ini cocok sekali. Tidak terjadi suksesi yang baik begitu loh. Kerinduan saya sepertinya karena ini generasi muda kami juga cukup bertumbuh. Bersama-sama dengan gereja juga pasti kami akan sangat dengan senang hati Bu. Nanti akan ada follow up dari Periko. Silakan Trioni, udah raise hand, silakan. Iya, jadi sebenarnya Kak David tuh bagus banget sih mimpin pemuda. Saya respect banget hatinya buat pemuda itu sangat sangat masalah itu juga waktu kali ya, waktu dan kesempatan sih. Itu kalau dari saya lihat kesempatan untuk didengarkan dan mendengarkan itu. Terima kasih. Kebutuhan untuk mendengarkan ini yang tidak terpenuhi. Nah, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya ini Leader Source sudah menjadi juga alat di tangan Tuhan untuk mengembangkan model dan juga pelatihan untuk memfasilitasi hubungan yang sehat antar generasi dan
memastikan estafet kepemimpinan yang sehat. Jadi kalau memang seperti tadi disampaikan, implementasikan atau melakukan firman ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang pasti akan mempengaruhi begitu ya. Bagaimana kita akan bersikap, bagaimana kita merespon antar generasi. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi firman Tuhan ini buat saya pribadi ini sesuatu yang akan menjadi pegangan. Kalau setiap generasi megang ayat ini gitu ya, apabila kita mensuksesi kepemimpinan, maka setiap generasi itu punya juga kebutuhannya, ada needs. Jadi tanggung jawab dalam hal ini tadi di awal responsibility-nya pasti ada, unik masing-masing, kebutuhan atau needs-nya juga ada, dan ketiga ada fear Bapak Ibu, ada ketakutan. Perhatikan, maka kita akan berhasil dengan baik dalam hal ini, suksesi. Nah, kita akan lihat satu-satu Bapak Ibu ya. Kita pertama masuk ke tanggung jawab atau responsibility dari, iya betul. Jadi anak muda ya yang melakukan, karena kita membangun hidup mereka ya menjadi seorang mentor ya, pengasuh, meminta pertanggungjawaban. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Meminta pertanggungjawaban ini artinya bahwa mereka juga perlu mengoreksi kalau memang ada hal yang harus dikoreksi. Jadi jangan dibiarkan kalau udah salah begitu ya, sudah mulai melenceng dikit, jangan sampai itu jadi kayak ada pembiaran gitu, tapi dikoreksi lah, dibalikin. Nah, menyelesaikan konflik, dan kita tahu pasti adalah dalam hal pelayanan di gereja, organisasi pasti konflik. Nah, menyelesaikan konflik ini nanti kita akan lihat juga memberikan bantuan. Jadi memang ini kayak seni begitu, jadi suatu art begitu. Kapan ya kepekaan untuk melihat dari kaum senior leader untuk melihat waktunya yang tepat. Nah ini timing is the key gitu ya. Jangan tiba-tiba tiba masa istilahnya masuk aja nyerah saja, ini pasti kaum di bawahnya, generasi di bawahnya pasti akan merasa, oh apa ini tiba-tiba datang, tiba-tiba sudah heboh gitu ya. Harus tahu ini orang tua atau para senior leader punya tanggung jawab untuk turut membantu jika dan ketika diperlukan. Jadi ini butuh kemampuannya ya, art untuk tahu ya. Betul Bu Susannya, tarik ulur kayak main layangan gitu ya, betul. Kayak parenting juga ya, kapan kita bisa lepas, kapan kita bisa tahan, jangan gitu ya. Jadi memang seni sebenarnya ya, bagaimana yang diberikan kepada orang muda. Kira-kira apa Bapak Ibu kalau mau atau organisasi dari tempat di mana dia melayani, menangani operasional sehari-hari Bapak, ini nih yang ya saya tahu ya, tanggung jawab orang muda memang cekatan biasanya ya. Jadi dia harus mengerjakan yang mungkin hal-hal yang bahkan kecil-kecil, operasional, dia juga harus fokus melihat itu ya. Mengambil inisiatif. Nah, mengambil inisiatif, merencanakan dan mengatur ya. Merasa jadi baper, senior leadernya kayak jadi baperan karena kadang-kadang kayak orang muda tuh kadang sudah cuek gitu ya, karena saking mungkin sibuk fokus pada pekerjaan, lupa kita punya senior leader yang juga perlu kita ajak ngobrol gitu ya, perlu mungkin kita perhatikan, perlu kita tanya-tanya, mungkin hal-hal yang mungkin ya kita akan melihat bahwa oh di dalam situasi di konteks sekarang visinya lebih tepat seperti ini, mungkin mempertegas, memperjelas gitu ya, visi yang memang mungkin dari senior leader sudah ada, digumuli sama-sama dan ada visi baru yang mungkin itu akan lebih tajam begitu ya, lebih tajam untuk bisa membuat apa yang menjadi kerinduan Tuhan juga bagi pelan kita itu bisa betul-betul terjadi. Makanya kenapa tadi mungkin Fioni sudah sampaikan kebutuhan untuk tadi didengar dan mendengarkan. Nah, kalau hubungannya sudah renggang, gimana mau saling mendengarkan gitu ya. Kalau komunikasinya sudah nggak ada, gimana mau dengar dan dengarkan. Jadi memang hubungan itu tetap harus dijaga. Jangan serta-merta ketika sudah di ini, ya kan. Tadi ya saya melengkapi tadi yang disampaikan semuanya benar ya. Nah, jadi kebutuhan para orang tua itu ya itu tadi. Butuh mereka seperti ya kok relevan, memang betul-betul ya. Kadang-kadang orang tua senior leader mungkin dalam hal ini justru karena mungkin kebutuhan dalam hal fisik mereka gitu ya semakin lemah, istilahnya apa ya, intens begitu peduli,
itu akan menolong mereka untuk terus secara fisik itu bisa lebih sehat begitu ya. Berbicara dengan orang tua itu kadang-kadang sudah terbatas, mungkin tidak betul-betul diagendakan. Jadi memang butuh penghargaan. Waktu biasanya kan orang tua tuh memang harus dihargai seperti tadi ya, butuh nama penghargaan dan juga rasa aman. Jadi kayak merasa bahwa oke, I'm fine begitu ya. Dengan suksesi ini ada kepercayaan, trust ini penting Bapak Ibu ya. Trust itu penting sekali. Anak muda, orang-orang muda itu butuh yang namanya trust. Tadi seperti tadi mungkin sampaikan, ada ruang untuk membuat kesalahan gitu ya. Mereka bisa belajar dari kesalahan gitu ya. Mereka tidak punya kebebasan untuk mengeksplorasi tanggung jawab mereka. Dan akhirnya yang terjadi justru malah apa? Stagnasi Bapak Ibu. Ada hikmat, ya hikmat ini mereka peroleh dari mana? Perlu pertanggungjawaban, perlu perlindungan. Nah ini kadang-kadang dalam suksesi kepemimpinan ketika itu ini apa yang telah mereka bangun dengan pengorbanan selama hidup mereka akan segera dibuang dan digantikan beberapa ide baru ya. Nah, mereka akan kehilangan peran, tidak dilibatkan. Nah, ini kan karena ketakutan kehilangan kontrol ini jadinya tadi nasihatnya bisa anak mudanya justru tadi merasa tidak ada ruang begitu ya untuk kreativitas, kebebasan untuk melakukan tanggung jawab. Nah, kehilangan kenyamanan dan status yang telah mereka raih. Nah, merasa tidak dianggap sama seperti yang di atas, rentan ya, kehilangan posisi dan rasa hormat, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi merasa bahwa apa yang sudah lakukan sebelum-sebelumnya, apa yang sudah dikerjakan dengan susah payah, begitu ya, kemudian akhirnya tidak ada apa-apanya, begitu ya, digantikan mungkin dengan ide baru. Oke. Ketakutan para orang tua mana ada yang ada di fase ini mungkin Bapak Ibu yang hadir malam ini? Ketakutan terbesarnya itu karena kita punya suatu cara yang baru, tapi kita nggak punya mentor. Ya, masih berhubungan sih para orang tua tidak akan memberikan kendali. Jadi kendalinya tetap masih di mereka gitu. Mereka tidak dikenal dalam hal ini bahwa saking mungkin ya dominannya si senior leader, akhirnya ya jadi pemimpin, tapi sebenarnya orang tuh sebenarnya tidak cukup mengenal mereka dalam hal ini karena dominasi dari senior leadernya gitu ya. Seperti yang disampaikan di sini di chat, saya baca bahwa akhirnya jadi malas melakukan terobosan. Jadi oke, yang penting udah aja gitu aja gitu, tidak ada terobosan. Nah ini justru membuat gereja bukan bertumbuh atau organisasi tidak bertumbuh, malah stagnan. Nah kalau ini dibiarkan, bukan cuma stagnan, ini akan turun malah. Jadi kita tadi sudah belajar ya Bapak Ibu tentang 3 hal ini menyangkut semakin kita paham ya, baik itu tanggung jawab, kebutuhan dan ketakutan, maka kita bisa menghindari frustasi atau konflik yang bisa saja terjadi dalam hal suksesi. Kami generasi yang akan melakukan pekerjaan terakhir Tuhan di bumi gitu. Atau setidaknya menyelesaikan pekerjaan terpenting yang pernah dilakukan. Nah, ini kami dalam suksesi kepemimpinan kita berada pada mungkin berpikir kira-kira seorang pemimpin yang berhak menyebut pelayanannya sendiri adalah yang paling penting itu adalah Yesus ya harusnya ya. Yesus menghargai harta dari masa lalu Bapak Ibu ya. Kita akan lihat ada ayat-ayat penting yang bisa kita berefleksi sama-sama bagaimana Yesus sendiri itu dalam hal ini melakukannya dengan sangat luar biasa. Nah, sebelum dia gitu ya, bahkan di-mention dengan jelas di sini bahwa tidak ada tapi kita lihat bahwa dia tidak jadi satu-satu di sini dia menegaskan bahwa dia percaya bahwa akan ada buah ya, dan buah itu tetap. Jadi mengutus mereka dan percaya ini kan diimpartasi gitu ya, visinya, powernya ya, kekuatannya gitu ya, kuasanya kepada orang-orang ya. Yesus memberikan itu semua kepada orang-orang yang meneruskan, ambil bagian dalam melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanannya. Karena dia tahu dia tidak akan selamanya ada di dunia ini. Jadi dia persiapkan, dia bangun pemimpin Bapak Ibu. Itu yang juga kita pelajari dari bagaimana Yesus ya, kepemimpinan Yesus itu sendiri. Ketika dalam waktu yang tidak banyak, itu cuma 3 tahun, dia bisa melahirkan ya
murid-muridnya yang militan gitu ya, yang luar biasa begitu ya, ketika wujud nyatakan dan akhirnya kita semua orang-orang yang mungkin jauh dari pusat Injil sebelumnya bisa merasakan, bisa menikmati kabar baik itu. Dan bukankah itu yang kita lihat bagaimana Yesus mempersiapkan pemimpin membangun berdasarkan, di kamar saya tidak ada lampu cadangan. Ini sebenarnya sudah beberapa slide terakhir Bapak Ibu. Jadi tadi berdasarkan, thank you Joy. Anak saya membantu dengan menyalakan, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu ya. Takut ini misalnya visi misinya, takut misalnya orang yang diserahkan tanggung jawab misalnya itu tidak melakukan dengan baik. Nah, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita percaya bahwa ini juga pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan pasti tidak akan membiarkan apa yang sudah dia mulai lewat Bapak Ibu senior leader, itu kemudian tiba-tiba akan berhenti di tengah jalan, tidak selesai. Tapi kita tetap percaya, punya iman kepada Tuhan akan masa depan, bahwa pelayanan gereja kita, pelayanan organisasi kita akan tetap terus terjadi. Kita tetap terus punya iman kepada Tuhan gitu ya, bahwa masa depan Tuhan jamin gitu. Nah, membangun dan memberdayakan generasi selanjutnya. Itu yang penting ya Bapak Ibu. Kita harus bangun ya. Yang harus dibangun itu budaya membangunnya Bapak Ibu. Adalah tanggung jawab dari Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam hal membangun dan memberdayakan generasi selanjutnya. Karena kalau Bapak Ibu tidak melakukan apapun gitu ya, tidak membangun mereka, tidak ada investasi lebih begitu, tidak invest dalam kehidupan generasi selanjutnya, wajar Bapak Ibu tidak siap untuk melepaskan, karena Bapak Ibu sendiri tidak melakukan apa-apa untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Bukan asal-asal, bukan ya nyambi-nyambi gitu ya, tapi harus dengan sengaja Bapak Ibu. Mau tidak mau. Karena kalau tidak, Bapak Ibu tidak membangun dan memberdayakan generasi selanjutnya, maka akibatnya akan berdampak juga kepada tadi masalah suksesi ini bisa jadi bencana karena Bapak Ibu tidak mempersiapkan dengan baik. Belajar dari masa lalu, menghormati masa lalu, dan membangun dari ini juga jadi refleksi bagi Bapak Ibu. Kira-kira apa, peneguhan apa yang telah Bapak Ibu terima hari ini, apa yang Tuhan nyatakan secara pribadi, dan ke depan tindakan apa yang mungkin Bapak Ibu akan ubah begitu. Jadi mungkin sambil Bapak Ibu bisa sharing juga malam ini sebelum kita tutup, ini sudah jam. Luar biasa, terima kasih Trioni buat sharingnya dan keterbukaannya. Dari materi malam-malam hari ini, terutama yang saya highlight tadi, bahwa Yesus adalah teladan yang luar biasa sempurna. Ketakutan itu membuat kita mungkin merenung, kebutuhan membuat kita menyadari diri sendiri, tapi tanggung jawab membuat kita bertindak Bapak Ibu. Jadi lebih tahu area mana yang perlu kita lanjut tindaki, area mana yang perlu kita embrace, akui, area mana yang juga perlu kita sadari Bapak Ibu. Jadi saya rasa prinsip ini bisa berlaku dalam setiap aspek kehidupan, di keluarga, kepemimpinan, pribadi, yang sesuai dengan Alkitab Tuhan, sehingga kami bisa bertindak sesuai dengan kebenaran-Mu juga Tuhan. Bersyukur untuk Leader Source Tuhan yang sudah memfasilitasi kami dengan setiap modulnya. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus dengan cara yang praktis tapi juga berdampak Tuhan.